Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul, ada juga yang salah satu tuh teman bercerita bagaimana caranya Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang ada di rumahnya itu sudah dalam keadaan rusak, tidak bisa terbaca lagi, sudah dimakan rayap, kulit dan atau covernya juga sudah sangat parah sekali kerusakannya, sehingga Al-Quran itu tidak sempurna lagi untuk dimanfaatkan. Maksudnya mushaf Al-Quran itu kalaupun wakafkan juga tidak bisa lagi terbaca dengan baik. Jadi di video ini coba kita uraikan sedikit banyaknya tentang hal ini, karena juga mungkin di antara kita ada yang mempunyai Al-Quran yang sudah berumur lama sehingga keadaannya tersebut sudah sangat tidak baik. Dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah kertasnya atau mushaf Al-Qur'annya, bukan Al-Qur'annya. Sekali lagi, mushaf atau lembaran Al-Qur'annya. Jadi termasuklah dalam hal ini Al-Qur'an cetakan seperti biasa dan juga kertas lain yang ada tulisan Al-Qur'annya. Itu juga termasuk di dalam pembahasan ini. Jadi bagaimana cara kita menghadapi ini, Al-Quran yang sudah lapuk, sudah rusak dengan berbagai macam sebabnya. Jadi tadi coba kita cari-cari, rupanya sudah ada ya, diterangkan oleh ulama-ulama kita, terutama ulama ahli Quran, juga ulama fikih. Di antaranya yang sangat jelas sekali bisa kita merujuk ke kitab atau ke buku kitab I'anatul Talibin juzuk pertama halaman 137. Itu yang versi kitab kuningnya. Kalau di terjemahannya beda-beda halamannya. Di sana dijelaskan kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Syekh Bakisat juzuk 1 halaman 137 untuk versi kitab kuningnya. Di sana dijelaskan makruh hukumnya membakar tulisan atau mushaf yang ada di dalamnya tertulis ayat-ayat suci Al-Quran. Jalan keluarnya diberikan juga di dalam kitab itu, sebaiknya dibasahkan agar tulisannya tadi atau tinta yang menempel di tulisan tadi hilang dengan sendirinya. Cuman kalau melihat keadaan sekarang agak sulit juga untuk menghilangkan tulisan atau berkas yang tertulis di mushaf atau di lembaran kertas jenis sekarang ini. Maka kalau tidak bisa katanya, maka boleh dibakar. Bagaimana kalau disimpan saja? Bagaimana kalau dimasukkan ke dalam lemari, disimpan saja? Ini sangat tidak dianjurkan sekali, karena ada berbagai macam hal yang akan timbul nanti. Pertama, ditakutkan nanti orang yang belajar Al-Quran pakai Al-Quran yang sudah rusak itu, otomatis tentu salah dia dalam membaca, karena mungkin ada huruf-hurufnya yang sudah tidak sempurna, titiknya sudah tidak baik lagi. Mungkin saja yang titiknya harusnya 2 ya jadi 1, menjadi huruf ba jadinya. Jadi
ini jangan kita simpan karena alasan pertama tadi. Alasan kedua, apalagi di zaman sekarang dan bisa kita lihat dalam beberapa waktu yang lewat ya, ada berita bahwa di antara trompet tahun baru itu rupanya setelah dilihat itu dibuat dari kertas Al-Quran. Nah, ini yang ditakutkan. Maka kita boleh untuk menghormati Al-Quran ini dengan cara menghilangkan mushafnya itu. Yang dihilangkan, yang dibasuh ataupun yang dibakar bukan Al-Qur'annya, tapi mushaf Al-Qur'annya. Mushaf Al-Qur'an, lembaran Al-Qur'an yang dihilangkan dengan cara dibasahkan, kalau tidak bisa dibakar. Dengan niat menghormati Al-Qur'an. Kalau membakar Al-Qur'an dengan niat merendahkan Al-Qur'an, kalau dia Islam langsung murtad, dia kafir otomatis. Nah, kalau kita dengan niat untuk menghormati Al-Quran agar jangan terinjak-injak, agar jangan nanti orang salah belajar, agar jangan nanti kertasnya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti membuat trompet itu, makanya kita boleh untuk menghilangkannya mushaf Al-Quran tadi dengan dibakar. Setelah itu kan biasa dibakar itu juga tidak hilang langsung tulisannya, boleh kita kuburkan ke dalam tanah. Nah, itulah poinnya. Jadi kalau kita punya Al-Quran sudah rusak, yang pertama kita pasang niat di hati dulu untuk menghormati Al-Quran, bukan untuk membinasakan Al-Quran, tapi menyelamatkan mushaf Al-Quran dari hal-hal yang tidak baik kalau dibiarkan begitu saja. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat hidup dengan Al-Quran, dapat mempelajari isi Al-Quran, meliterasikan Al-Quran, membacanya, membaca tafsirnya, terjemahannya, menghafalnya, dan tentu yang penting mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Quran tersebut juga bisa menjadi syafaat penolong kita nanti setelah kita meninggal dunia. Banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.